Om Swastiastu, perkenalkan saya Radita Purnama Putri dengan NIM 181304108 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil praktikum efisiensi metabolisme yang telah saya kerjakan. Jadi pada praktikum ini, saya menggunakan sampel dari kelas Aves, yaitu ayam broiler, dengan pemberian dua jenis pakan, yaitu konsentrat 511 dan konsentrat 592 yang dicampur dengan nasi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami metode penentuan efisiensi metabolisme hewan secara morfometri, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan mengukur mengenai tingkat efisiensi metabolisme hewan vertebrata dengan berbagai variasi faktor eksternalnya. Untuk landasan teori, secara singkatnya, metabolisme merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme, termasuk yang terjadi pada tingkat seluler. Metabolisme meliputi sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Katabolisme merupakan suatu reaksi pengurangan molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi, dan anabolisme merupakan reaksi perangkaian senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh tubuh. Metabolisme sangat diperlukan oleh setiap organisme untuk mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk dapat digunakan dalam menjalankan fungsi tubuh. Energi hasil metabolisme akan digunakan dalam menunjang segala fungsi tubuh suatu organisme. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Alat yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu kandang, wadah makan, sarung tangan, alat tulis, gelas plastik, timbangan, dan meteran. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang diperlukan ada ayam broiler, konsentrat 511, konsentrat 592, nasi, dan air. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Adapun langkah kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, menyiapkan kandang untuk membedakan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian langkah kerja yang kedua yaitu meletakkan wadah dan pakan. Kelompok 1 diberikan pakan konsentrat 511 dan kelompok 2 diberikan pakan konsentrat 592 yang dicampur dengan nasi. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran awal pada ayam yang meliputi penimbangan berat badan, pengukuran morfometri yang dengan mengukur lingkar badan dan panjang badan. Selanjutnya yaitu meletakkan masing-masing ayam sesuai dengan kelompok perlakuannya. Pada masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Kemudian pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran setiap seminggu sekali selama 2 minggu. Untuk pengukurannya dimulai dari penimbangan berat badan, kemudian pengukuran lingkar badan dan panjang badan. Selanjutnya mencatat hasil dari pengukuran. Rata-rata pertambahan berat badan ayam di kelompok 1 pada minggu pertama yaitu pertambahannya sebesar 23,5 gram dan di minggu kedua sebesar 43,75 gram. Selanjutnya, rata-rata pertambahan lingkar badan kelompok 1 pada minggu pertama mengalami pertambahan sebesar 3,375 cm dan di minggu kedua mengalami pertambahan sebesar 2,5 cm. Kemudian, untuk rata-rata pertambahan panjang badan kelompok 1, di minggu pertama mengalami pertambahan sebesar 2,5 cm dan di minggu kedua mengalami pertambahan panjang badan sebesar 2 cm. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Rata-rata pertambahan berat badan kelompok 2 di minggu pertama yaitu sebesar 18 gram dan di minggu kedua sebesar 34,5 gram. Untuk rata-rata pertambahan lingkar badan kelompok 2, di minggu pertama mengalami pertambahan sebesar 3,75 cm dan di minggu kedua mengalami pertambahan sebesar 1 cm.
Rata-rata pertambahan panjang badan kelompok 2 di minggu pertama yaitu sebesar 1,87 cm dan di minggu kedua sebesar 1,9 cm. Yang pertama ada grafik rata-rata pertambahan berat badan. Jadi, pada kelompok pertama, di minggu pertama mengalami peningkatan sebesar 23,5 gram dan di minggu kedua mengalami peningkatan sebesar 43,75 gram. Sedangkan pada kelompok 2, di minggu pertama mengalami peningkatan sebesar 18 gram dan di minggu kedua mengalami peningkatan sebesar 34,5 gram. Sehingga dari rata-rata ini diketahui bahwa pertambahan rata-rata berat badan kelompok pertama lebih besar daripada kelompok kedua. Selanjutnya yaitu grafik mengenai rata-rata pertambahan lingkar badan. Jadi, pada kelompok pertama, di minggu pertama mengalami peningkatan lingkar badan sebesar 3,375 cm dan di minggu kedua mengalami peningkatan sebesar 2,5 cm. Sedangkan pada kelompok kedua, di minggu pertama mengalami peningkatan sebesar 3,375 cm dan di minggu kedua mengalami peningkatan sebesar 1 cm. Dari grafik ini, diketahui bahwa pertambahan lingkar badan kelompok 1 lebih besar daripada lingkar badan kelompok 2, di mana walaupun sama-sama mengalami penurunan di minggu kedua, tetapi pertambahan lingkar badan kelompok 1 masih tetap lebih besar daripada lingkar badan kelompok 2. Kemudian, pada grafik ini diberikan data terkait rata-rata pertambahan panjang badan. Jadi, di kelompok pertama, di minggu pertama memiliki rata-rata pertambahan panjang badan sebesar 2,5 cm dan di minggu kedua memiliki rata-rata pertambahan panjang badan sebesar 2 cm. Sedangkan pada kelompok 2, di minggu pertama memiliki pertambahan panjang badan sebesar 1,875 cm dan di minggu kedua memiliki rata-rata pertambahan panjang badan sebesar 1,9 cm. Dari grafik tersebut, diketahui bahwa panjang badan kelompok 1 lebih besar daripada panjang badan kelompok 2, di mana walaupun di minggu kedua, kedua kelompok ini memiliki pertambahan panjang badan yang hampir sama, namun di minggu pertama kelompok 1 memiliki peningkatan panjang badan yang lebih besar daripada kelompok kedua. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa pertambahan berat badan, panjang badan, dan lingkar badan kelompok 1 lebih besar daripada kelompok 2. Pertambahan berat badan kelompok 1 di minggu pertama yaitu sebesar 23,5 gram dan di minggu kedua mengalami pertambahan berat badan sebesar 43,75 gram. Pertambahan lingkar badan kelompok 1 di minggu pertama mengalami pertambahan sebesar 3,37 cm dan pada minggu kedua mengalami pertambahan sebesar 2,5 cm. Dan rata-rata panjang badan pada minggu pertama mengalami pertambahan sebesar 2,5 cm dan pada minggu kedua mengalami pertambahan sebesar 2 cm. Sedangkan pada kelompok 2, rata-rata pertambahan berat badan di minggu pertama yaitu sebesar 18 gram dan pada minggu kedua sebesar 34,5 gram. Sedangkan untuk rata-rata lingkar badan di minggu pertama mengalami pertambahan sebesar 3,75 cm dan di minggu kedua mengalami pertambahan sebesar 1 cm. Untuk pertambahan panjang badan di minggu pertama kelompok 2 mengalami pertambahan sebesar 1,875 cm dan di minggu kedua mengalami pertambahan sebesar 1,9 cm. Dalam sekali pemberian pakan, kedua kelompok diberikan pakan sebanyak 45 gram. Hal yang mempengaruhi efisiensi metabolisme dari kedua kelompok sehingga mempengaruhi panjang badan, lingkar badan, dan berat badan, yaitu jenis dari pakan yang diberikan. Kelompok 1 diberikan pakan konsentrat 511 dan kelompok 2 diberikan pakan konsentrat 592 dan nasi. Kandungan protein pada konsentrat 511 lebih tinggi daripada kandungan protein pada konsentrat 592. Konsentrat 511 mengandung protein, lemak, serat, kalsium, dan fosfor. Kandungan yang dimiliki oleh konsentrat 511 ini dapat mempercepat pertumbuhan dari sampel. Selain itu, konsentrat 511 juga merupakan konsentrat yang diperuntukkan untuk ayam pedaging seperti ayam broiler yang digunakan sebagai sampel pada praktikum ini. Sedangkan konsentrat 592 merupakan konsentrat yang lebih diperuntukkan untuk ayam aduan.
Sedangkan pakan konsentrat 592 mengandung protein yang lebih rendah jika dibandingkan dengan konsentrat 511. Selain itu, konsentrat 592 juga lebih diperuntukkan untuk ayam aduan, sehingga kurang cocok jika diberikan untuk ayam pedaging seperti sampel yang digunakan pada praktikum ini. Penambahan nasi pada pakan 592 juga akan mengakibatkan semakin tingginya kandungan serat pada pakan tersebut. Semakin tinggi kandungan serat pada suatu pakan, maka akan mengakibatkan semakin rendahnya daya cerna dari pakan tersebut, sehingga protein yang terdapat dalam makanan tidak dapat dicerna seluruhnya. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa pencampuran nasi dengan konsentrat 592 masih belum cukup baik jika dibandingkan dengan konsentrat 511 dalam mengefisiensikan metabolisme ayam broiler. Sehingga dari hasil percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa efisiensi metabolisme dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelompok 1 memiliki rata-rata berat badan, lingkar badan, dan panjang badan yang lebih besar daripada kelompok 2. Kemudian, kandungan protein dalam pakan konsentrat 511 lebih banyak jika dibandingkan dengan konsentrat 592. Penambahan nasi pada pakan konsentrat 592 juga akan semakin menambah kandungan serat pada pakan tersebut, sehingga semakin tinggi kandungan seratnya, maka semakin rendah daya cerna dari makanan tersebut. Selain itu, pada pakan 511 memang diperuntukkan untuk ayam pedaging, sedangkan pakan 592 lebih diperuntukkan untuk ayam aduan. Kemudian, kesimpulan selanjutnya yaitu efisiensi metabolisme dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan atau faktor eksternalnya. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan terkait hasil praktikum efisiensi metabolisme yang telah saya kerjakan. Akhir kata saya ucapkan Param Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.